Halo semua, uh, hari baru, karena setiap hari adalah hari yang baru. Mau pagi, siang, sore, terserah. Kapan kalian lagi di sini, tune in. Kembali lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Gue mau baca energi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, termasuk gue. Kita lihat apa yang sangkain kebalik. Apa sih fokusnya energi hari ini? Seperti biasa gue tarik cuma 3 kartu dari sini, dari tarot, plus 2 dari dari oracle card. Oke, untuk advice-nya. Plus nanti di terakhir emang akan gue kasih, gue cariin gitu quote yang bisa nge-support energi itu sendiri untuk kita bisa bahas lebih lanjut gitu ya. Knight of Wands ya, energi Sagittarius. Kita udah mau masuk ke gerhananya Sagittarius. Eight of Pentacles, kerja, belajar. Nine of Pentacles. Nah, ini energinya jomblo. single. cukup. Yeah. Wow. Energi secara keseluruhannya yang mengcover semuanya itu King of Swords. Okay. Di bawahnya ada Queen of Wands, di bawahnya ada Six of Pentacles, and Ace of Cups. Anyway, energi yang tersembunyi ini dari King of Swords ini ya, tersembunyi yang nge-cover semuanya ini. King of Swords itu air sign ya, bisa Aquarius, bisa Gemini, bisa Libra. Buat gue King of Swords itu lebih ke Aquarius ya, jadi gue ngomong tentang Aquarius. Karakter Aquarius adalah dia straight to the point. Kalau ngomong nggak pakai bak bibu ya kan, jarang ngomong, tapi kalau ngomong dan dia pemikirannya tajam. Dia nggak suka bermain-main dengan komunikasinya. Dia itu visioner. Dia selalu melihat jauh ke depan ya, dan dia selalu mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Teknologi karena futuristik ya, dan karena dia visioner, dia cenderung lebih seperti pemberontak. Karena hanya dia yang bisa melihat apa yang dia lihat di masa depan ya. Dia akan melakukan apapun yang memang dipercayai gitu. Itu Aquarius tuh seperti itu. Dan dia kemanusiaannya tinggi dan keadilan sosialnya tinggi. Oke. Dan Aquarius itu juga sangat luas wawasannya dan tajam cara berpikirnya. Makanya the world aja gitu ya, kartu the world aja itu energinya Aquarius. Seperti juga the star itu adalah wish fulfillment, hope ya kan, harapan untuk ke depan gitu. Dan itu juga termasuk healing ya, Aquarius termasuk healing, artinya juga menyembuhkan. Karena ingat ya, namanya kita tuh sakit itu ada pemikiran kita sendiri ya, bukan jadi kebiasaan yang terbentuk oleh dalam berperilaku, yang itu juga di kita tidak sadari terbentuk. Kebiasaan itu terbentuk dari bagaimana kita melihat dan melakukan sesuatu. Oke. Nah, kenapa healing? Kenapa menyembuhkan ya? Karena
kadang-kadang yang kita harus pikirkan itu, kita harus lebih berhati-hati dalam berpikir sebenarnya dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus punya lebih kesadaran tentang apa yang kita masukin ke dalam otak kita, dalam kepercayaan kita, dalam kita berpikir gitu. Oke. Kartu pertama, Knight of Wands. Knight of Wands itu kartunya Sagittarius ya. Tanggal 5 yaitu besok ya, adalah gerhana bulan yang di Sagittarius. Gerhana bulan artinya matahari bulan ya kan? Berseberangan nih, kelihatan total. Oke. Nah, ini full moon nih kan, full moon, jadinya gerhana kan, full moon. Nah, karena apa gerhana? Ini kenapa di Sagittarius gitu deh? Mataharinya sekarang lagi di Gemini ya. Sedangkan bulannya itu Sagittarius gitu kan. Nah, si Sagittarius dan Gemini ini ya, itu emang dua bintang yang bertolak belakang. Bukan bertolak, ya maksudnya pairnya lah ya. Kalau yin yang gitu, feminin maskulin gitu, matahari dan bulan gitu. Jadi memang pairnya di situ, seperti karma dan takdir kita itu juga gitu. Eksesnya ya, itunya sekarang ini ya, itu kan di Sagittarius Gemini ya. Jadi Sagittarius itu lebih dipercayakan lebih ke dogma, pengertian kita selama kita dari kecil sampai sekarang. Kita harus coba bisa mengalihkan ke arah Gemini. Gemini itu karakteristiknya adalah curiosity, ingin tahuan yang tinggi, ingin belajar, ingin memperluas wawasan, ingin melihat dengan cara yang berbeda ya. Dan walaupun Sagittarius dan Gemini sama-sama mutable sign, artinya sangat mudah untuk beradaptasi ya. Jadi mereka berdua ini kesamaannya adalah learning ya, tentang belajar, tentang mendalami, memperluas wawasan. Karena Sagittarius itu dia yang mempunya rumah ke-9. Rumah 9 itu digovern sama Jupiter. Jupiter itu karakteristiknya adalah wisdom ya, kebijaksanaan, filosofi, pertumbuhan dan keberuntungan. Oke. Dan Jupiter itu suka kayak apa sih namanya, kayak zoom, kayak kaca pembesar. Segala sesuatu yang ini akan di zoom membentak gitu. Maksudnya diamplify, dibesar-besarkan lagi sama dia, supaya kita bisa jelas melihat sesuatu keadaan, suatu realitas, untuk kita lebih bisa memahami suatu keadaan. Dan rumah ke-9 itu adalah travel ya. Rumah 9 itu tentang travel, agama, hukum, cross culture, persilangan budaya, hubungan luar negeri ya kan, hubungan luar negeri, import ekspor, ya sama higher education. Oke, jadi ini yang ditantang sama si Gemini ya kan. Gemini ini tentang komunikasi, dia dirule sama Merkuri. Merkuri itu tentang komunikasi dan persepsi, bagaimana kita melihat gitu. Jadi memang itulah tantangannya kita dari sekarang. Jadi Sagittarius sama Gemini ini, akses ini akan jadi kita baru beralih dari aksesnya Capricorn Cancer ya. Capricorn Cancer itu tentang profesional dan personal, antara karir dan rumah. Oke. Dan itu baru beralih bulan Februari kemarin ke Sagittarius Gemini. Dan perubahan ini, peralihan ini waktunya sampai 1,5 tahun. Oke. Nah, selama 1,5 tahun ini kita diminta untuk beradaptasi ya, dengan memperluas wawasan kita. Dan dalam waktu yang bersamaan kita juga ada Saturn, Jupiter, Venus, Pluto, Merkuri sebentar lagi juga akan retrograde. Jadi kita diminta untuk mengevaluasi semuanya secara total.
untuk melihat lagi ke depan bagaimana membangun suatu fondasi yang lebih kuat, sustainable, jangka panjang, oke. Dan untuk bisa melatih diri kita untuk lebih berdisiplin, oke. Dan ingin belajar lagi dan memperbaiki yang sudah ada, yang sudah lewat, yang tidak kita inginkan sebelum ini, untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Gitu. Itu di Venus. Oke. Oh ya, Jupiter juga tentang keberuntungan kan. Alright. Ini energinya Sagittarius. Oke, Sagittarius itu juga explorer kan, makanya explorer. Nah, explorer ya. Pas kan. Kartu keduanya adalah Eight of Pentacles. Kerja, belajar. Untuk mendalami skill kita, untuk mengembangkan juga skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita dalam mengelaborasi sumber daya yang sudah ada gitu. Dan kerennya lagi adalah yang ketiga, ini Nine of Pentacles. Nine of Pentacles itu adalah suatu kondisi kita ya masing-masing, di mana kita merasa cukup, semua serba kecukupan gitu semuanya. Jadi ini sebenarnya kalau tarot reader kan ngomong ini 9 tuh kata state of being single ya. Ini single, kartunya single, jomblo, hidup jomblo maksud gue. Jadi dan biasanya ya kalau tradisional decknya tarot, gambar itu ada cewek gitu kan, ada cewek yang semuanya serba koin di mana-mana ya kan, koin di mana-mana, terus kayaknya yang mewah gitu kan, luxury gitu deh pokoknya ya. Nah, intinya Nine of Pentacles itu, 9 koin ini, 9 koin ini adalah suatu kondisi, suatu keadaan, suatu situasi di mana kita mampu menerima kondisi kita sepenuhnya apa adanya. Gak perlu tajir, gak perlu kaya ya, bukannya semua serba ada. Sebenarnya semua serba ada. Ini kan masalah kita, bagaimana kita menerima suatu keadaan. Kalau pikiran, hati dan jiwa kita selaras gitu ya, sekitar kita kayak apapun juga kita akan merasa bahagia dan cukup gitu. Sedangkan sebenarnya dunia gitu ya, planet bumi ini sudah memberikan apa aja, semuanya serba ada gitu loh. Tapi kan masalahnya adalah kemampuan kita dalam mengolahnya ya, gitu. Kurang apa? Kalau emang benar kita merasa kurang apa? Kurang tahu, kurang wawasan, kurang ilmu, kurang koin. Gimana cara dapat koin? Berarti kita harus bisa menghasilkan ini. Oke, gimana cara menghasilkan itu? Semua informasi ada di mana-mana, luas, kita bisa tinggal ambil, ya kan? Nah, yang mana yang cocok buat kita, itu kita dalamin. Jadi kita semua ini sebenarnya tidak ada yang lebih dan kurang. Kita adalah cukup ya, dan tidak ada yang superior dan tidak ada yang inferior. Kita semua adalah sama, satu ras manusia, ya kan? Yang membedakan adalah cara berpikir kita dalam menanggapi suatu keadaan. Kita tidak kekurangan sedikit pun. Yang membedakan adalah kemampuan kita dan kemauan kita dalam menggali itu. Menggali kemampuan kita sendiri. Pertama mengakuinya dulu sih. Gila, I'm having a bad hair day banget ya. Oke, menurut gue sampai segini aja untuk tarotnya. Gue mau tarik ini ya, makanya di sini si Sagittariusnya explorer kan. Kita diminta untuk mengeksplor kemampuan dan keterampilan kita dengan belajar dan bekerja dengan kondisi kita sebagai kita ini cukup, kita ini tajir sebenarnya, apapun kondisinya kita ya.
kita itu sebenarnya cukup. Okay. Tapi ini mirip banget sih sama bahasa Inggris ya. Ayah. Sacred space, nemetona. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Semoga bisa baca ya. Untuk membangun altar atau mendatangi tempat-tempat yang apa namanya, yang powerful, yang apa ya, power place to connect with the divine. Ini sebenarnya tempat-tempat ritual, tempat-tempat suci, tempat-tempat beribadah untuk bisa connect dengan yang di atas. Sacred space, ya kan? Ruang suci. Satu lagi. Sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Nah, ini pas banget nih. Rhiannon. Sorceress. Kamu adalah magic, pesulap. Namanya gitu ya, pesulap ya. Pesulap yang bisa merealisasikan dengan niat yang jelas ya, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Kamu adalah seorang yang magic gitu, yang sangat magic. Oke, gue mau cari quote yang emang bisa nge-support energinya ya, sebentar ya. Gue dapetin ini ya, secara intensional, nyambung banget. Cuman temanya agak berbeda dikit. Gue pilih, our fears only have as much power as we choose to give them. Artinya ketakutan kita, kekhawatiran kita hanya punya kuasa karena kita memilih untuk memberikannya kuasa. Jadi explore semua keterampilan dan kemampuan kita, mengasahnya dengan terus belajar dan menjadi yang cukup, menerima, mengakui kalau kita sanggup dan kita cukup untuk menciptakan semua yang memang kita inginin. Visioner si Aquarius tentang kemanusiaan dan keadilan sosial. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Kita nggak perlu takut dan khawatir, karena biasanya ketakutan dan kekhawatiran itu apapun itu ya, apapun kondisinya kita, apapun keadaannya kita, itu karena kita memberi kuasa terhadap ketakutan itu sendiri, rasa takut itu sendiri gitu. Yang sebetulnya nggak perlu, karena kita adalah cukup. Kita diciptakan, dianugerahi hidup yang cukup. Oke? Makasih semuanya, semoga bermanfaat untuk hari ini. Nanti gue pikirin juga judulnya untuk tema
energi hari ini. Oke. Nanti ininya gue taruh juga, quote-nya gue taruh di akhir video supaya bisa lihat juga. Oke, makasih ya. Sampai ketemu besok. Dah.